Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Yang terhormat seluruh sivitas akademik IAIN Ponorogo. Yang terhormat segenap Dewan Juri, seluruh peserta dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dengan nafas iman, Islam dan ihsan. Allahumma amin. Salawat berbingkai salam semoga tetap tercurahkan kepada buah hati Abdullah dan bunga surga Siti Aminah, yaitu dialah seorang revolusioner yang merupakan the first and the best man. Seorang pemimpin yang tidak berdasi, seorang direktur yang tidak bergaji, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat tanpa remunerasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada pembawa acara yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang media sosial dan peradaban bangsa. Hadirin Dewan Hakim yang saya muliakan, saat ini kita memasuki era di mana segala sesuatu terhubung melalui media sosial, terhubung melalui teknologi informasi dan komunikasi dengan segala kecanggihannya. Seakan-akan dunia ini menjadi borderless atau tanpa batas. Kita tidak lagi sulit jika ingin berteman dan berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di belahan bumi lain. Terlebih di masa pandemi ini, berbagai media tersebut bisa kita gunakan untuk proses belajar meski tanpa bertatap muka. Demikian besarnya manfaat media informasi dan komunikasi sekarang ini yang jauh menjadi dekat. Namun di sisi lain, ternyata kemudahan-kemudahan itu mulai mengalihkan kehidupan kita dari dunia nyata ke dunia maya. Banyak orang yang terlena dan nyaman dengan dunia maya sampai lupa bagaimana hidup di dunia nyata. Semua di satu sisi dia bisa dekat dengan orang yang jauh, namun di sisi lain dia malah jauh dengan orang yang dekat. Semua itu bisa terjadi karena adanya media sosial. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, media sosial saat ini menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat, terutama pada kalangan generasi muda. Hampir semuanya memiliki akun media sosial sebagai bentuk eksistensi dalam pergaulan sosialnya. Melihat keaktifan para pengguna media sosial tersebut membuktikan bahwa semuanya menerima manfaat yang besar. Akan tetapi fenomena penggunaan media sosial ini juga menimbulkan banyak persoalan, seperti timbulnya fitnah, perpecahan, bahkan tidak sedikit juga yang mengarah pada tindak kriminal. Dampak negatif yang muncul tersebut tidak bisa kita timpakan pada kesalahannya pada media sosial yang ada. Karena media sosial itu akan mengikuti siapa penggunanya. Apabila digunakan dengan baik, maka media sosial akan memberikan fungsi dampak yang baik. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, dalam berselancar di media sosial, kita perlu kedepankan etika. 1. Tidak boleh melakukan hate speech atau ujaran kebencian, provokasi, apalagi fitnah. Islam mengajarkan kepada kita
untuk menjaga dan menciptakan kesejahteraan dan kedamaian. Sebagaimana Islam itu sendiri bermakna damai dan mendamaikan. Maka dari itu, media sosial harus dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan perdamaian. Sudah banyak kasus hate speech, ujaran kebencian, provokasi dan fitnah yang mengancam persatuan kita. 2. Saring sebelum sharing. Tidak semua informasi yang kita dapatkan dari media sosial dan internet dipastikan kesohihannya. Maka sebagai makhluk yang berakal, kita harus memastikan terlebih dahulu kebenaran atas informasi tersebut. Dalam ajaran Islam, prinsip itu disebut dengan tabayyun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu dengan membawa berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Hadirin yang berbahagia, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan pembelajaran dalam penggunaan media sosial di kehidupan sehari-hari dan dapat mengetahui dampak yang ditimbulkan pada peradaban bangsa saat ini. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.